Oke juragan, Syekh Muhammad Sholeh bin Abdurrahman merupakan seorang ulama yang banyak sekali memiliki jasa dalam mensiarkan agama Islam di wilayah Banten. Sebelum ia datang ke Banten, ia merupakan salah seorang santri dari Sunan Ampel. Setelah dirasa selesai menimba ilmu kepada Sunan Ampel, kemudian beliau melanjutkan pengembaraannya dalam menimba ilmu kepada Sunan Gunung Jati atau Maulana Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati banyak memberinya pengetahuan tentang Islam. Kemudian Syekh Muhammad Sholeh pun diberi tugas oleh Sunan Gunung Jati untuk mensyiarkan Islam di wilayah Banten. Samping itu beliau juga bertugas atau diberi tugas oleh Sunan Gunung Jati untuk mencari putranya yang bernama Sultan Maulana Hasanuddin yang waktu itu sudah lama tidak pulang ke daerah Cirebon. Sunan Gunung Jati pada masa itu adalah penguasa di daerah Cirebon. Sesampainya di daerah Banten, Syekh Muhammad Sholeh mensyiarkan agama Islam. Kemudian beliau pun berhasil bertemu dengan Sultan Maulana Hasanuddin di daerah Lempuyang yang kini berada di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Syekh Muhammad Sholeh pun menyampaikan amanah dari Sunan Gunung Jati kepada Sultan Maulana Hasanuddin untuk segera pulang ke Cirebon. Setelah terjadi diskusi, Sultan Maulana Hasanuddin pun menolak untuk kembali ke Cirebon karena beliau merasa terpanggil jiwanya dalam mensiarkan agama Islam di wilayah Banten. Pada masa itu masih banyak masyarakat Banten yang belum menganut agama Islam. Akhirnya Sultan Hasanuddin pun mengangkat Syekh Muhammad Sholeh untuk dijadikan sebagai pengawal, dan mereka berdua pun menyebarkan atau mensyiarkan Islam di daerah Banten. Seiring berjalannya waktu, datanglah sebuah rintangan dari seorang adipati yang bernama Prabu Pucuk Umun. Adipati Pucuk Umun merasa kekuasaannya terganggu dengan adanya Sultan Maulana Hasanuddin dan Syekh Muhammad Sholeh yang gencar menyebarkan agama Islam. Pada masa itu, Banten sendiri merupakan sebuah adipati di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Akhirnya, Prabu Pucuk Umun pun memberikan tantangan kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Namun uniknya tantangan tersebut bukan merupakan duel fisik ataupun peperangan, melainkan adu ayam jantan. Setelah berbicara dan meminta pendapat kepada Syekh Muhammad Sholeh, Sultan Hasanuddin pun akhirnya menerima tantangan tersebut. Namun Sultan Maulana Hasanuddin membawa ayam jago yang merupakan jelmaan dari Syekh Muhammad Sholeh. Tentunya hal ini terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertarungan ayam jago pun dilakukan di salah satu tempat yang ada di wilayah Banten. Pertarungan tersebut berlangsung sangat seru. Akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin dengan ayam jagonya yang merupakan jelmaan dari Syekh Muhammad Sholeh. Setelah kekalahannya, Prabu Pucuk Umun pun mengakui bahwa dirinya telah kalah dari Sultan Maulana Hasanuddin. Namun dalam hal ini ada dua macam versi yang berkembang tentang kisah kekalahan Prabu Pucuk Umun tersebut. Versi yang pertama mengatakan bahwa Prabu Pucuk Umun tidak menerima kekalahan itu dan mengajak Sultan Hasanuddin untuk berperang. Versi yang kedua mengatakan bahwa Prabu Pucuk Umun menerima kekalahan tersebut dengan lapang dada. Pada akhirnya, akibat dari kekalahan itu, Prabu Pucuk Umun pun mengajak para rombongannya untuk mengungsi tinggal di daerah Banten Selatan, tepatnya di pedalaman daerah Rangkas Bitung yang kini menjadi suku Baduy. Setelah kejadian itu, Syekh Muhammad Sholeh pun kembali ke kediamannya di daerah Gunung Santri, kemudian menyebarkan kembali Islam dengan para santri-santrinya. Hingga pada akhirnya Syekh Muhammad Sholeh pun berwasiat kepada para santrinya, jika beliau wafat maka beliau menginginkan dikubur di daerah Bukit Gunung Santri. Syekh Muhammad Sholeh pun wafat pada usia 76 tahun dan dikuburkan di daerah Gunung Santri sesuai dengan wasiatnya. Dan kini tempat makam Syekh Muhammad Sholeh tersebut yang berada di atas Bukit Gunung Santri banyak dikunjungi oleh para wisatawan untuk melakukan ziarah ke makam Syekh Muhammad Sholeh.
Oke juragan, itu dia informasi atau kisah yang bisa saya bagikan kepada para juragan yang baik hati. Semoga bisa menambah pengetahuan, bisa mengambil hikmah, dan bisa mengklik tombol like dan subscribe-nya.